Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video hasil dari analisis saya tentang prinsip-prinsip dan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah prinsip bahwa komunikasi itu adalah proses. Proses yang dimaksud adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan kita manusia, siapapun orangnya, adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan lambang-lambang tertentu. Kadang-kadang komunikasi itu tidak harus berupa kata-kata atau kalimat-kalimat panjang, tapi cukup berupa simbol-simbol, dan itu sudah mengindikasikan atau menginformasikan ke orang atau mengkomunikasikan ke siapapun yang melihat bahwa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Proses simbolik itu terkait dengan lambang-lambang dan simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk sesuatu. Misalnya, kita memasang bendera merah putih pada saat bulan Agustus, tepatnya 17-an. Secara tidak langsung, kita atau keluarga kita atau orang-orang yang ada di rumah kita mengindikasikan atau mengkomunikasikan kepada siapapun yang melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menyatakan dirinya untuk selalu memberikan penghormatan dan mengindikasikan sebagai sebuah keluarga yang cinta dengan negaranya. Prinsip-prinsip yang kedua adalah prinsip bahwa komunikasi adalah bahwa setiap perilaku yang kita lakukan yang dilihat orang lain itu punya potensi komunikasi apapun bentuknya. Bahwa setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ingat, we cannot not communication, yang artinya adalah kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi apapun walau sekecil apapun. Apakah itu perilaku, perbuatan, kata-kata, atau gerakan badan itu disampaikan dan pada akhirnya didasari atau tidak dalam bentuk komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi yang ketiga adalah prinsip komunikasi adalah pada prinsipnya punya dimensi isi dan dimensi hubungan, dan perlu digarisbawahi kecenderungan bahwa dimensi isi itu sebenarnya menunjukkan muatan dari komunikasi kita, dan dimensi isi disandikan sebenarnya secara verbal, sedangkan komunikasi dimensi hubungan disandikan dengan komunikasi nonverbal. Cenderungnya begitu, meski tidak selamanya seperti itu. Jadi, dimensi isi menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi. Artinya adalah apa yang dikatakan, sedangkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah isi. Nah, isinya itu disebut dengan dimensi isi dari komunikasi. Sedangkan dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara kita mengatakannya. Jadi, ternyata ketika mengatakan sesuatu mengindikasikan hubungan secara emosional seseorang dan orang lain akan berbeda ketika Anda menyampaikan sesuatu ke si A, ketika berhadapan dengan si B, maka tidak akan sama ketika ada penyampaian itu kepada orang lain yang ternyata hubungan emosionalnya jauh lebih dekat. Prinsip-prinsip komunikasi yang lain menyatakan bahwa komunikasi itu melipat gandakan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, biasanya mereka meramalkan efek-efek yang terjadi pada perilaku komunikasi. Di antaranya, mereka berdua, dengan kata lain, komunikasi diatur atau diikat oleh aturan-aturan atau tata kerama atau etika tertentu. Semakin mirip latar belakang sosial kita dengan lawan bicara, semakin mirip sosial budayanya, semakin mirip fleksibel sebenarnya komunikasi yang akan terjadi. Prinsip-prinsip komunikasi yang keempat adalah prinsip komunikasi itu bersifat non-sequential. Artinya adalah komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka itu dua arah, tidak satu arah. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi yang pertama adalah
Sumber hambatan yang pertama sifatnya emosional dan sosial kultural. Hambatan-hambatan yang kedua adalah sadar atau tidak hambatan memberikan penilaian dan menghakimi pembicaraan. Hambatan lain dalam berkomunikasi adalah ketika gagal dalam menangkap maksud dari konotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh sosial komunikator oleh seseorang. Kemudian, hambatan dalam berkomunikasi ketika terjadi kesalahpahaman atau kita menyebutnya sebagai distorsi atau pesan karena tidak adanya kepercayaan atau tidak saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya, kendala-kendala dalam berkomunikasi. Kendala-kendala dari sisi pengirim pesan atau komunikator. Yang pertama adalah pengaruh perbedaan status. Yang kedua adalah pengaruh perbedaan budaya. Jadi, pengaruh perbedaan status dan pengaruh perbedaan budaya itu harus dipikirkan sebelum berkomunikasi. Kendala dari si penerima pesan diantaranya adalah yang pertama, si komunikasi terjadi kendala berat ketika munculnya penyimpangan persepsi A yang disampaikan seseorang, B yang diterima. Yang kedua adalah gangguan yang bersifat fisik sebagai pendengaran dan segala macam banyak hal yang mengindikasikan itu. Jadi, sebelum kita menjalin komunikasi, kita harus paham betul dengan siapa kita berkomunikasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi agar komunikasi terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah komunikasi satu arah atau dua arah. Yang kedua, kebebasan mendengarkan sambil memahami. Jadi, ketika seseorang berbicara, kita sudah mulai komunikasi, kemudian mereka memberikan tanggapan atau feedback. Yang ketiga adalah persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan memahami sesuatu. Yang keempat adalah memahami sudut pandang orang lain. Sekianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.